Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tanah bergerak melanda Desa Parakan, Tasikmalaya. 3 rumah warga rusak dan puluhan rumah terancam. Terlalu lama menderita gizi buruk, bocah perempuan berusia 10 tahun di Indramayu tak bisa berjalan dan berbicara, gagal tumbuh atau stunting. Mogok selama akhir pekan lalu, perajin tahu tempe kembali berproduksi dengan menaikkan harga jual. Informasi pertama untuk Anda, bencana tanah bergerak melanda Desa Parakan, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya 3 rumah rusak berat, tembok dan lantai rumah retak. Puluhan rumah lainnya terancam rusak akibat bencana tanah bergerak yang masih mengancam. Curah hujan tinggi menimbulkan sejumlah bencana, salah satunya tanah bergerak. Seperti yang terjadi di Desa Parakan, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Tanah bergerak menyebabkan tembok hingga lantai rumah warga retak, bahkan ada yang sampai terbelah. Kondisi ini membuat sebagian warga khawatir. Tidak ada pilihan untuk mereka selain mengungsi ke rumah saudara atau kerabat yang dinilai lebih aman. Apalagi jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Rumah ini langsung terbelah seperti ini apa bertahap, Pak? Langsung ini mah, langsung belah. Langsung belah. Ya kalau ini mah, kalau ini bertahap ini mah, yang lantai. Ya lantai ini. Bertahap. Kalau ini langsung belah sama itu sama bersamaan. Sama itu berroboh yang rumah di sana. Ya. Ya sama langsung ini. Kondisinya waktu itu lagi hujan atau gimana, Pak? Lagi hujan Hujan ya besar hujan. Bapak takut nggak ini? Ya takut, saya mengungsi ke sana. Mengungsi kemana? Ke rumah mertua. Mertua. Ya. Kalau siang di sini? Siang ke sini, kalau hujan habis asar berangkat semuanya se-RT ini sekampung berangkat ke tetangga. Bencana tanah bergerak menyebabkan 3 rumah warga rusak dan 36 rumah warga lainnya terancam. Selain merusak rumah, tanah bergerak juga menyebabkan retakan yang memanjang di area bukit yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi ini membahayakan karena bisa memicu longsor. Di atas bukit ini memang ada belahan ataupun retakan-retakan yang memang memanjang dari titik sebelah sini sampai ke arah selatan. Akhirnya ini ya, Pak ya, ada ancaman terjadi longsor ya, Pak, dengan kondisi seperti ini? Ada kemungkinan kalau memang gerakan tanah seperti ini dengan curah hujan tinggi juga, jadi potensi kedepannya memang ditakutkan ada terjadi longsor. Untuk saat ini warga diimbau agar selalu waspada terutama jika hujan turun. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Polres Sukabumi dan Dishub Kabupaten Sukabumi melakukan pengecekan perkembangan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi Sukabumi atau Bocimi Sesi 2. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Minggu pagi, Kepolisian Resor Sukabumi bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi mengecek pembangunan Jalan Tol Bocimi Sesi 2 ruas Cigombong Cibadak sepanjang 11,90 km. Pengecekan terhadap pembangunan jalan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan libur Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Pembangunan jalan tol ini ditargetkan akan rampung dan bisa digunakan pada bulan Desember. Kami melakukan pengecekan terhadap pembangunan dan memberikan rasa aman kepada para pekerja, dan kami diskusi juga kepada ketua proyek apabila ada membutuhkan pengamanan di malam hari karena banyak material-material, dan sekaligus kami melakukan pengecekan jalur yang akan digunakan pada saat Nataru nanti karena kami dapat informasi bahwa jalan tol akan selesai bulan Desember dan bisa digunakan. Sementara itu, Dinas Perhubungan akan membatasi jam operasional bagi kendaraan besar menjelang libur Natal dan Tahun Baru untuk antisipasi kemacetan. Baik untuk kendaraan besar, kelihatannya hari ini pun kami melaksanakan kegiatan yakni Perda 17 tentang pembatasan jam operasional. Barangkali setiap minggu setiap hari kita lakukan. Menjelang Nataru ini tentu kegiatan ini akan kami tingkatkan karena mereka sudah jelas regulasinya bahwa operasionalnya ditentukan
kembali menjelang Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini pasti intensitas kendaraan akan tinggi. Untuk memberi keluasan mereka nanti kita sekat lagi dengan Perda 17 tersebut. Rampungnya pembangunan jalan tol Bocimi sesi 2 bisa dimanfaatkan warga, khususnya yang akan datang ke wilayah Sukabumi, karena bisa lebih efisien baik dari waktu maupun biaya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang bocah berusia 10 tahun asal Kabupaten Indramayu tumbuh dan berkembang tak sesuai dengan usianya. Sang bocah yang harusnya riang di sekolah dan tempat bermain hanya bisa terkulai lemas, tidak dapat berbicara dan berjalan lancar. Ironisnya, keluarga yang tak memiliki biaya belum tersentuh perhatian pemerintah. Eri Sinta, bocah berusia 10 tahun ini sebagian besar hari-harinya hanya dihabiskan dengan beristirahat lemas di atas ayunan yang dibuatkan sang ayah di tengah rumahnya di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Jangankan untuk bermain, apalagi bersekolah seperti anak-anak sebayanya. Untuk berjalan dan berbicara pun ia sulit. Anak kelima pasangan Wahyu dan Rasingkem ini tidak dapat berbicara lancar dan hanya sesekali mengangguk ketika diajak berkomunikasi. Gizi buruk yang diderita terlalu lama sudah menjurus kepada stunting atau gagal tumbuh. Sinta tak bertumbuh dan berkembang seperti anak seusianya. Berat badannya pun hanya 13 kg di usia yang beranjak remaja. Hanya sepertiga dari berat badan anak usia normal. Kondisi bocah malang ini semakin memprihatinkan setelah 2 tahun lalu sang ibunda berpulang ke haribaan sang ilahi. Sang ayah yang sendiri hanya buruh tani tak mampu mencukupi makanan bergizi bagi anak perempuannya itu. Sekitar 10 tahun lah. 10 tahun. Udah bisa jalan Pak, Ngomong belum. belum. Jalan Pak? Jalan ya. Tadi itu kadang kita sebentar, udah capek. Ngesot. Kadang yang kebanyakan mah ngesot. Kalau Bapak sendiri harapannya seperti apa sih Pak dengan kondisi Dede ini? Ya harapannya gimana ya, kalau orang tua semua harapan kayaknya kan pengen sembuh ya. Iya, pengen sembuh normal seperti anak-anak kan gitu. Sinta yang hanya dirawat oleh sang ayah membutuhkan bantuan untuk memperbaiki gizi dan kesehatannya. Keluarga berharap pemerintah Kabupaten Indramayu turun tangan dan memberikan perhatian kepada Sinta yang hingga saat ini belum tersentuh bantuan dari pihak manapun. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Naiknya harga bahan pangan akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi 2 bulan lalu menyulitkan warga berpenghasilan rendah. Pemerintah Kabupaten Subang menggelar pasar murah yang menjual bahan pangan pokok dengan harga lebih terjangkau. Petugas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang melayani warga yang akan membeli sejumlah bahan pangan pokok yang dijual lebih murah dari harga pasar di depan kantor Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Dalam pasar murah, pemerintah Kabupaten Subang menyediakan 4 jenis bahan pangan, yaitu beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Beras kualitas medium dijual Rp41.500 per 5 kg, sedang untuk beras kualitas premium dijual Rp58.500 per 5 kg. Sedang minyak goreng kemasan dijual Rp13.000 per liter. Sejumlah ibu rumah tangga yang berbelanja mengaku terbantu karena harga bahan pangan yang dijual lebih murah dari harga di pasar. Ya, macam-macam kebutuhan dapur. Bagaimana perbandingan harganya dengan pasar lain? Ya beda sedikit lah. Jadi senang belanja sini? Ya lumayan senang. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang mengadakan pasar murah untuk membantu warga masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM subsidi awal September lalu. Pengendalian inflasi daerah Kabupaten Subang dengan adanya kebijakan pemerintah kenaikan harga BBM. Jadi kita berupaya untuk meringankan beban masyarakat khususnya di Kabupaten Subang dengan menyediakan 4 barang bahan pokok untuk
dijual ke masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak bagi kesulitan bagi masyarakat yang terdampak oleh adanya kenaikan BBM. Rencananya untuk di mana saja pasar murah seperti ini? Nah, kita dialokasikan untuk tersebar di 30 kecamatan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Subang. Sayangnya operasi pasar murah yang digelar kurang mendapat sambutan. Hanya sedikit warga yang datang untuk membeli bahan pangan murah yang telah disediakan. Hal ini terjadi diduga akibat kurangnya sosialisasi serta jumlah produk pangan yang disediakan hanya 4 jenis. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.